Allah, Malah malu. Mbak, Lus. rasa syukur tidak henti-hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Jadi rapat ini atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat Islam, nikmat iman dan juga nikmat ya bagi kita semua. boleh. Bapak Ibu jamaah haji yang selalu dirahmati Allah, di siang hari ini Nih. sesi manasik haji online seri ke-6 akan mengambil topik akhlak, adat istiadat dan budaya Arab Saudi. Pada sesi manasik haji online yang ke-6 ini Apa boleh ada banyak narasumber lebih kita, hebat kamu. narasumber utama kita. Beliau adalah Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Komandan. Unmute Bu. Mohon peserta yang lain di mute saja biar kedengaran pembicaranya. Namun jelma itu jenderal gitu kabeh mangga sama bener ya. Kakak, dimut saja yang lain. Anu tadi musik tuh mau tetap musik itu. Ilmunya di gaji suaraan. ada topik besar kita yaitu akhlak, adat istiadat dan budaya Arab Saudi. Untuk subtopik yang pertama kita Bapak bisa dengar suara mereka. ambil untuk yang akhlak dulu, nanti Bapak Kepala Bagian Tata Usaha akan menjelaskan Pak Nge, untuk akhlak bagaimana sih Pak akhlak yang sebaiknya harus ada ketika jamaah haji kita melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Kalau musik berarti nyala. Kalau ambut nyala berarti suara. Terima kasih, Mbak Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi la yaumiddin amma ba'd. Para jamaah haji dari Jakarta Kota dan seluruh Indonesia yang mengikuti atau bergabung pada acara manasik online hari ini, alhamdulillah kita semuanya rangkaian jamaah haji tahun 2024 kita sudah prosesinya sudah mulai dan perlu kita sampaikan dari terima kasih semuanya Bapak dan Ibu semuanya yang bergabung pada acara ini untuk menambah wawasan kita bersama-sama bagaimana nanti untuk di Tanah Suci kita sudah mempersiapkan sedini mungkin bagaimana kita memahami karena di negeri orang lain tentu kita sangat berbeda dengan apa yang ada di 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 Indonesia. Indonesia ya Pak ya. Jadi kita harus paham Ya. di negeri orang itu tentu kita harus kalau memahami kultur Ya. atau akhlak orang Orang Saudi. Arab Saudi ini justru malah melengkapi kita bersama. Jadi tidak sama. Jadi bagaimana akhlak mereka. Tentu kalau bicara akhlak ini dasarnya itu hampir sama sebenarnya. Bagaimana akhlak hubungan manusia dengan manusia, akhlak dengan Tuhannya Akhlak itu secara dohir ya Pak ya. ya Secara dohir, secara secara zahir batin. memang itu sama semuanya. Bagaimana kita menghargai tamu-tamu Allah. Orang Arab Saudi itu luar biasa. Jadi kalau orang Arab Saudi itu luar biasanya begini. Jadi ketika masa musim haji itu orang itu secara pemerintah saja, pemerintah itu malah justru pada saat musim-musim haji itu orang Arab Saudi itu dibebaskan untuk keluar dari Arab Saudi. Dalam rangka ini bukan tidak menghargai, tetapi justru memberi ruang yang sebebas-bebasnya bagi jamaah haji Indonesia di Arab Saudi itu supaya ada ruang tidak mengurangi kemacetan dan sebagainya ini.
Kemudian dengan tamu Allah luar biasa sana itu. Apalagi kalau di Indonesia sekarang sudah marak dengan Jum'ah berkah misalkan. Nggih. Luar di Arab Saudi itu kalau hari Jumat Iya, luar luar biasa biasa Pak. kita. Nggih. Oh, luar biasa Sedekah nanti misalnya. sodakoh Iya. itu hampir setiap mobil berdatangan berdekatan dengan apa dekat dengan maktab kita, dengan Iya. hotel kita itu di sekitar itu luar biasa. Jadi istilah sedekah itu Jum'ah berkah ya memang berkah betul di Berkah sana betul. itu. Ya. Itu. Apalagi kadang pulang dari masjid udah banyak ya Pak ya. Wah, itu Wah, Mbak Mei. yang Jadi mau sedekahan luar satu mobil biasa. gitu. Bahkan Ya. satu jamaah ini mau bawa berapapun kita Ada, kelakon iya. itu ya. Ada zam-zam, jus ya Pak ya. Ya, itu semuanya hampir luar biasa bagi orang Arab ini. Nah, ini akhlak mereka luar biasa. Ini yang sama yang bisa kita teladani dan itu nanti kalau kita nanti pengen nasi apa kalau di sini istilahnya itu nasi Dani ya, Kebuli, nasi nasi kebuli, kebuli dan nasi sebagainya. biryani Pak. Biryani, ya itu luar biasa nanti kita bisa pada saat hari Jumat itu kita tidak bakalan kekurangan apa itu makanan ini. Mungkin itu Mbak Mei. Jadi ini yang secara umum, jadi akhlak-akhlak yang kita temukan luar biasa. Jadi kemudian nanti ya akhlak hubungan atau apa muamalahnya juga Oke, bagus. secara Jadi secara secara batiniah apa yang perlu kita batiniah, persiapkan mungkin Pak ya, sebagai jamaah ini. ya secara jamaah nanti Bapak dan Ibu sekalian kita tentu ini juga harus punya rambu-rambu di sini. Jadi akhlak yang kita bawa di sana itu kita jangan eh, ya kalau orang Arab ini kadang kalau mungkin kita tidak tahu bahasa bahasa orang Arab di sana maknanya apa. Padahal itu maknanya sebenarnya ya apa ya orang Arab ini mungkin juga ya samalah mungkin dengan Melayu dan sebagainya itu. Tapi karena kita nggak tahu ya Dikira akan beneran ya dikira Pak. jadi kita harus jaga betul di sana itu. Jadi kita hati-hati. Misalkan pada saat kita di mobil itu juga kita nggak sembarangan. Jadi kita harus didampingi dengan muhrimnya. Muhrimnya, ya. Jika tidak, jangan sampai nanti perempuan itu pergi Sendiri. sendirian, apalagi berjauhan dari tempat-tempat yang sepi. Jadi di sana itu tidak ya kita bayangkan kalau sudah di malam hari menuju ke Masjid. Masjidil Ya. Haram ya misalkan itu kadang jangan sampai kita berpisah dengan temannya karena apa orang Arab jangan mengira kita harus hati-hati jangan mengira semua di Arab itu juga tidak ada penculikan Ya. kemudian Ya. perbuatan yang tidak senonoh itu sangat mungkin terjadi ini harus kita hindari Ya. Tidak asal ini percayalah ya dengan gitu jadi kita yang harus di sana. eh, betul-betul memahami kultur atau akhlaknya orang sana itu juga. Atau secara umum kalau akhlak itu hampir sama karena kita eh, tuntunan kita juga jelas itu Al-Quran dan As-Sunnah itu. Mungkin itu Mbak Mei jadi Oke, kita. siapa? Hmm. Tadi Pak ada yang menarik ini Pak. Apa yang disampaikan Pak Kabak tadi. Ketika musim haji ini pemerintah Arab Saudi kan memberikan kesempatan jamaah untuk yang apa namanya pada musim haji ini warga Saudi pada keluar ya, Iya, keluar dari iya, negara apa dari Saudi sendiri, artinya memberikan kesempatan jamaah haji untuk lebih luas lah dalam menikmati apa namanya melakukan rukun sunnah maupun wajibnya haji. Itu iya. gimana Pak secara ini apakah Saudi tidak dirugikan dengan seperti itu? Oh tidak. Jadi gini, kami itu pernah eh, ngobrol kok ini sepi sekali ya di Ya, kalau coba kita melihat di tempat-tempat sana itu yang rame itu justru malah pedagang-pedagang itu malah tapi dari orang negara Arab kita iya ya, dari negara kita. dari negara kita Kadang negara-negara jadi Asia yang lain. orang-orang Arab kan kemana dia itu kalau belanja kok dia Ya, jarang sekali kita itu ya, menemukan orang-orang Arab itu rame-rame belanja di situ
Ya, Kok malah justru yang banyak itu dari jamaah haji kita. jamaah haji kita sendiri. Ternyata kita tanya manhum bil su'ubil arabiyah. Eh, dia itu menjawab, dia itu secara arti secara umumnya, dia itu kami itu di Arab Saudi itu banyak kebijakannya itu Ya, kalau pas musim haji ini dibebaskan, bahkan itu tahun berapa itu ada istilahnya itu disangoni ya, orang itu untuk apa dibebaskan ke istilahnya rekreasi, kalau kita ya, itu healing ya, itu. dalam rangka menghormati Ya, tamu-tamu dalam Allah. menghormati tamu-tamu Allah itu banyak sekali gitu. Hmm. Ini coba kita lihat nanti di sekitar-sekitar eh, apa maktab kita itu nanti kan banyak tidak kok jarang seperti orang kita ini kemeruyuk gitu. Tapi justru kok malah sepi. Sepi. Nggih. Ya, Untuk yang kedua, Bapak, ini terkait adat dan istiadat, mungkin tradisi di Arab Saudi. Artinya ketika kita sebagai jamaah haji Indonesia, terus selama 40 hari kurang lebih berada di sana, tentu kita pun juga harus menyesuaikan ya Bapak ya dengan tradisi atau budaya yang biasa dilakukan oleh warga di sana. Menurut Bapak seperti apa, Pak? ya gini Mbak Mei. Jadi di sana itu secara umum saja tradisi kita di sana itu. Jadi kita harus menghindari hal-hal yang sifatnya itu apa ya, tidak boleh. Misalkan sesama laki-laki, kita itu kalau baru dari masjid, kalau di Indonesia happy aja kita itu sama laki-laki bergandengan itu Bergandengan, dengan ya biasa. laki-laki itu kan biasa di sini. Ya, Tapi di sana itu malah justru ya, saru itu ya. nggak boleh gitu. Diasumsikan yang lain nanti, Pak. Diasumsikan kita ini homo Homo, gay gitu ya, Pak ya. dan itu orang orang sana pasti akan eh, ngata-ngatain nanti walaupun kita nggak tahu itu pasti nanti akan ditegur oleh mereka. Haji, haji, mamno, Haram, haram. mamno itu Makno. haram. Itu. Iya, Kalau seringkali haji haram, haram itu haram. nggak Nggak boleh. boleh, ya. Kalau mamno itu larangan itu. Kalau mamno itu dilarang. Benar-benar Itu dilarang. mamno itu dilarang. Jadi eh, itu itu sifatnya yang di umum. Kemudian eh, kita itu juga kalau adatnya orang orang sana tentu sangat berbeda dengan kita. Misalkan orang Arab ini kalau kita itu datang, misalnya di masjid, Masjidil Haram itu, kita ini kan ada penjaga-penjaga itu. Penjaga-penjaga kalau di sini itu istilahnya Satpol PP itu semua misalkan di Masjidil Haram kan semua pintu dijaga oleh eh, apa itu Askar, penjaga-penjagaan askar askar ya. itu eh, Polisi-polisi Arab. polisi Arab askar itu. Jadi eh, kalau kita itu menyapa kemudian berjenggot panjang Nah, disentuh kalau orang sini kan marah, marah. itu menghina. Ya. Tapi orang sana justru penghormatan. Ini kan luar biasa. Justru malah kita ini ketika dengan berhadapan dengan mereka, masya Allah Masya itu Allah. kita kita apa sentuh jenggotnya itu orang sana luar biasa senangnya dia mendapatkan kayak dipuji kemudian dihormati gitu kan ini jadi eh, ada lagi orang-orang sana itu misalkan eh, apa ya di tempat umum kalau di sana itu kalau nyapa kita itu haji, haji itu haram, Ya. haram itu Haji, hajah berarti gitu. ya haji atau itu hajah itu kalau yang Ya. perempuan. Nyebutnya bukan kalau kita kan itu kalau disebutan di sana nanti haji, haji haram, haram berarti ada jalan misalkan ditutup itu ya nanti itu berarti kita tidak boleh Tidak di boleh situ, lewat ya, tidak tidak boleh boleh melalui itu. lewat ini. Padahal sering banget itu Pak Kabang tuh. Tiba-tiba jalan masuk masjid ditutup, berubah yang tadinya boleh lewat sini terus berubah lewat Nah, itu memang beda jalur. Nah, itu juga jadi kadang bagi jamaah yang baru pertama kali datang ke Saudi agak bingung ini Pak melihat ya perbedaan
alur ya. Beda kalau ketika di Indonesia kita masuk masjid merasa bebas saja gitu kan, tidak ada alur tersendiri, mana yang jamaah untuk putra, mana yang jamaah untuk putri gitu. Kalau di sana kan memang seperti setiap pintu mempunyai arus sendiri-sendiri gitu. Iya, jadi kalau di Arab Saudi ini eh, apalagi masuk di Makkah ya. Jadi kalau di Madinah sudah Sudah ada sendiri ya, enak kalau di tersendiri di Madinah ya, Madinah. lebih lebih tertata ya, lebih Ya, kalau rapi masuk di Masjid Nabawi, ya. Bapak dan Ibu sekalian, kalau di Masjid Nabawi itu yang putri itu di belakang Iya, semuanya, iya. di belakang atau dipisahkan. Itu sudah ada Sudah ada jalurnya, jalurnya sendiri. jalurnya tersendiri. Kalau di Masjidil Haram ini ya, Yang kalau masih Bapak ya dan Ibu yang perlu hati-hati karena di situ putra dan putri campur. campur. Karena tidak mungkin dipisahkan, karena pada waktu tawaf maupun sa'i ini kan bareng-bareng Iya, semuanya. betul. Nah, ini jalurnya juga tidak terpisah gitu. Bisa, ya. Jadi ini harus hati-hati, kemudian bahasa-bahasa ini juga harus di, Iya, dijaga. betul. Iya. Karena di Arab Saudi itu bahasa itu ada dua. Ada istilahnya itu bahasa fushah itu bahasa yang secara resmi kalau Indonesia. Kalau kita ini kayak bahasa Indonesia secara resmi atau secara EYD. EYD ya. Nah, itu. Itu fushah itu. Nah, Ya. fushah itu kalau justru kadang Arab fushah itu kalau kita itu bilughatil arabiyah tarkibiyah itu sulit dipahami. Dipahami. Tapi kalau kita itu kalau di sana menggunakan bahasa al-lughah al-amiyah atau lughatul arabiyah sukiyah. Itu bahasa Arab pasaran. Pasaran. Oh, bahasa Nah, komunikasi. bahasa komunikasi. Keseharian gitu ya, Ya, komunikasi itu. keseharian. Ya saya misalkan kita itu kadang diingatkan nggak tahu bahasanya. Kita merokok di di pinggir jalan, kemudian ada orang tua itu diingatkan, ayo muskilah, lah muskilah, mau film muskilah gitu kan. Itu nggak Nggak pantas pantas, gitu nggak elok. istilahnya itu nggak pantas itu. Ini ini kadang kita kalau nggak tahu apa sih, Apa artinya gitu? kadang itu harus tahu juga itu. Jadi hal-hal kita misalkan seringkali misalkan di kamar hotel atau di Di lobby, lorong-lorong di hotel lobby itu, lorong ya. di lorong-lorong hotel itu ada orang apa? Kalau kita itu cleaning Cleaning service service, OB ya, OB-OB nah, hotel itu ya, ya. nah itu kita pakai kaos silet itu jangan kalau bisa, ya. Oh, Karena nggak itu sopan ya ya. tidak sopan. Ya. Terus gila itu ya, jadi itu tidak pantas Nggak itu. pantas, Kalau dianggap tidak kita itu tidak pantas. sopan itu banyak sekali itu. Nah, ini menarik Pak, karena jamaah kan Hmm, belum belum paham lah termasuk apa tadi busana yang harus kita gunakan iya. itu mungkin bagi kita di Indonesia biasa, tapi ternyata di sana bagi warga Saudi dianggap tidak biasa gitu. Ya tidak biasa karena ya kayak misalkan kita ini kan terbiasa pakai mukena itu yang Ya, bawahnya dilepas terus pakai celana. Kemudian itu betul. juga nggak boleh itu. Ya, Haji haram harus. itu kan nggak boleh. Kita ada yang menyebut Karena warga sana ya terbiasa pakai gamis ya Pak ya, abaya itu untuk ini itu nggak perempuannya. pas. Jadi kadang kita ini juga ada yang misalkan ada seorang ibu itu mendorong suaminya pakai kursi roda, eh, mukenanya itu di ini apa Terbuka, terbuka. terbuka disampir ke di rodanya itu di Ya, belakangnya itu ditegur aja aja mau film skila itu. Jadi ini tidak pantas nggak itu. pantas. Karena akan kelihatan auratnya Film mesti skila menurut itu mereka itu mamno Pak. mamno haram itu tidak boleh itu kan. Nah, ini juga hal-hal seperti itu kadang biasa menurut di kita, tapi di Arab Saudi ini tidak boleh, Nggak tidak boleh. pas ya. Ya. Bagaimana untuk masalah intonasi, Pak? Mungkin Bapak kan paham lah, intonasi orang Saudi itu lebih tinggi ya dibanding intonasi bahasa kita gitu. Ya, jadi orang Arab itu kalau kalau laki-laki agak agak ini agak tegas ya, Keras gitu ya. keras itu. Tapi kalau perempuannya enggak.
Padahal itu cuma ngomong biasa ya, Pak, Ah, bicara biasa, tapi ya. sudah terkesan kadang seperti marah-marah gitu ya, Pak. Apalagi nanti kalau sudah di yang paling kredit itu di ini di Masjidil Haram Iya, itu kayak dibentak-bentak itu kita. iya, Aceh haram, haram. haram, haram. Kalau dulu Kalau nggak boleh itu suruh minggir ya gitu suruh dengan minggir nada itu keras. Ah. dengan nada keras. Tapi kita itu orang Arab itu sangat menghargai orang orang Iya, berhaji. iya, Ini sangat apalagi dengan orang Indonesia, dia mengatakan anamin Indonesia iya, misalkan. Indonesia iya. misalkan toyib toyib. Toyib ya. Oh, itu orang Indonesia itu di sana askar-askar itu udah tahu betul ketika Iya, orang Indonesia itu di ditata itu sangat ini apa sangat mudah iya, ketika padat itu ketika menjelang maghrib terutama menjelang sholat 5 waktu itu iya. kalau Jelang waktunya ya sholat tuh pasti itu kalau di Masjidil Haram kan penuh. penuh ya, rame, Nah, penuh, apalagi terus maghrib ya itu maghrib isya itu semuanya penuh. Nah, orang Indonesia kalau ditata itu enak rapi itu mau gitu, mau mau diatur mau itulah istilahnya. diatur. Tapi kalau orang-orang luar Indonesia, terutama kalau yang di Afrika itu Iya, kan, agak Afrika kan agak sulit ya. tinggi-tinggi. Orang India, Iya, orang Afrika itu kita kecil-kecil, kadang kita ini di tempat sujud, di kita itu dijadikan tempat sujud gitu kalau sudah maghrib itu. Jadi suara orang Arab itu memang ya kita biasa memang itu menunjukkan ketegasan iya. mereka di situ. Karena Jadi kalau tidak sebenarnya gitu, ya, sebenarnya nggak marah mereka iya, itu. memang Ini sudah tradisinya ya seperti itu tradisinya gitu gitu. kan. Jadi kalau yang putri, yang perempuan itu sangat eh, apa Iya. lembut-lembut orang Arab itu. Kita saja yang terlalu cepat menyimpulkan mereka marah-marah dengan Iya, seperti itu. Padahal sebetulnya itu nah, hal itu yang enggak, biasa itu mungkin bagi biasa, ya biasa. bagi mereka hal yang biasa, bagi Mm-mm. kita kadang udah ini udah Itu polisinya marah-marah ini, kita kena marah gitu kan. itu kalau kalau saya ini ketika di di apa haji haji haram haram ketika kita tiduran di capek tiduran di masjid itu haram haram itu dibentak-bentak tapi kita Iya, waktu pas ambil air zam-zam itu kita sentuh jenggotnya itu ya, masya senang. Allah Iya. itu syukran. Senang mereka dengan ekspresi Senang di sekali orang ya, Arab itu mudah. bahkan dipeluk kadang ya, Iya, dipeluk di orang Arab itu dipeluk itu luar biasa ya. senangnya. Tapi kalau bergandengan tangan nggak boleh ya, Nah, kita Pak malah Bambang nggak ya. boleh di Ya, sana karena bergandengan dianggap tangan. itu tidak pantas menurut tradisi orang Tradisi Arab sana. gitu. Cuman kadang kita jamaah itu kan mau berangkat ke masjid ataupun pulang ke masjid satu rombongan kita biasa Pak bareng-bareng bapak-bapak ya meskipun apa satu jamaah lah satu rombongan itu kan nggak masalah kan seperti itu Oh, nggak masalah kalau ya kita. Ya, tidak cuma kalau di depan orang Arab itu kita jangan ya sekali-kali kita itu laki-laki sama laki-laki itu kita bergandengan tangan dan sebagainya. Padahal kita mungkin saking akrabnya ya karena dari tanah air kemudian 40 hari, 39 hari, atau 40 hari itu kita luar biasa ya terjadi emosional dalam apa itu keseharian, keseharian dalam tempat ibadah itu nanti Bapak dan Ibu sekalian kalau ya ditanya banyak hal eh, apa pengalaman-pengalaman spiritual pribadi itu betul yang ada yang sementara ini kita takutkan dari luar dari rumah, tapi ternyata juga spiritual kita itu biasa-biasa, tergantung eh, bagaimana kita menjalani itu sistemnya kemandirian, kemudian ya kebersamaan, itu ya ya jangan kalau di sana jangan ya egois itu. ya Jadi ya juga kebersamaan jangan kita. jaga ke petugas Nah, istilahnya itu apalagi menjaga ke ya, petugas, kita harus belajar kemandirian, mandiri belajar mandiri dari Indonesia apapun. itu semua dimulai dari eh, Indonesia Pak. itu mulai dari manasik. Ini kita pokoknya di sana itu kita harus mandiri kalau bisa, apalagi waktu-waktu yang krodit ya. Ini harus dihindari, jaga ke petugas, Ya. jaga ke koncone itu kan tidak boleh. Itu.
Ya. Mungkin itu Mbak Terkait Mujadi. terkait bahasa tadi, Pak. Sebetulnya bahasa ini orang Arab itu banyak yang sudah paham bahasa kita gitu ya, Pak ya. Misalnya kayak seperti kita selama perjalanan lah dari hotel ke masjid, kita pengen belanja itu. Nah, itu orang-orang Arab sebetulnya kan sudah paham dengan bahasa kita. Jadi sebagai jamaah kita perlu nggak belajar bahasa sana, Pak? Jadi gini, sepanjang di area tempat Ya, penginapan kita baik di ini Madinah maupun di Mekah lah ya. di Madinah maupun di Mekah itu hampir semuanya itu paham dengan Paham dengan bahasa bahasa. Indonesia. Iya, Jadi kayak kami itu pernah ya, jadi pernah kalau dulu itu di Jarwal. ya. Itu sekitar Jarwal Paling itu dekat itu dengan dengan Haram. Ya, Masjidil Haram ya, ini hanya 900 meter. ya, Itu luar biasa. Sana itu misalkan mau ya, Indonesia, ya Indonesia itu. ya, Mau belanja ini 900.000 gitu. ya. Itu paham betul Paham itu. dia. Jokowi ya. Indonesia Itu itu terkenal di 10 sana. real, 10 real. Nah, ya misalnya cuma begini, memang 100.000, tahu dia bahasa rupiahnya. ada Hitungan yang rupiahnya. tidak tahu betul. Jadi kalau kita taksi, teman saya itu dulu Nah, ya. pernah ketipu. Jadi kalau kata-kata kulu apa itu nafar. Kalau saya memahami bahasa Arab itu kulu nafar itu tiap-tiap rombongan. Tiap rombongan. Nafar itu bahasa ini dipakai. Kalau nafar itu kalau kulu nafar itu semuanya satu rombongan itu. Ya. Tapi kalau nafar itu sendiri-sendiri. Beda ya. Beda. Jadi kalau kita misalkan eh, nakol itu taksi, angkutan itu. Angkutan. Nah, kita ini apa misalnya eh, real misalnya itu berapa real atau khamsu mi'ah real itu khamsu itu Ya. khamsu atau khamsin ini dibedakan. Kalau khamsin itu 50 real, ya. kalau khamsu mi'ah real itu khamsu mi'ah itu 500. 500 real ya. Nah, kalau 500 ini kan mahal. Ya mahal. Karena 500 ini ketemunya Harus diulang, bertanya harus diulang nanti. Dia itu Ya. bilang begini, loh Jadi kok salah sebut nanti. sama-sama dari Jarwal ke Masjidil Haram, cuma khamsin Ya. real itu khamsin. Kok kami kan real. ditanya 50 real. nafar Ya. atau kulu nafar itu berarti sendiri-sendiri atau rombongan. Nah, kalau nafar itu masing-masing itu bayar khamsin atau kulu. Lah, kalau itu kita jawab nafar itu per orang itu khamsumi'ah nafaron berarti 4 orang taksi itu berarti 500 kali 4 kan itu. Wah itu jadinya 2.000 real. Itu tambah mahal lagi. Makanya kalau di taksi ini harus bisa ada orang yang paham karena ada orang Arab itu yang tidak tahu betul itu bahasa kita itu karena ada nafar dengan kulu nafar ini beda. Jadi biasanya itu eh, dipahami. Saya itu pernah ditagih itu. Nah, mafil fulus apa khamsin. Kamu real itu. Saya nggak punya uang kalau itu 50 real, tapi saya hanya punya itu arba real. Nah, itu saya hanya punya 4 real. Terus langsung nolak, dia nggak mau. Itu. Jadi begitu orang Arab itu bahasa ini harus kita pahami ya kalau tidak tahu nanti tahu itu rombongan harus itu bersamaan dengan yang paham. Bersama-sama yang paham. Bahkan saya ini diajak oleh rombongan istri saya sama rombongan yang lain itu beli emas di tempat, beli emas di tempatnya. Bahasanya pakai kalkulator kadang. Nah, bahasanya pakai kalkulator. Real, haza real, ini haza rupiah, gitu. Ini rupiah, dalam kalkulator. Ini rupiah, ini real, gitu. Terus dibacakan sini. Tapi kalau kita itu bisa bahasa Arab, ini kalau bisa nawar dengan bahasa Arab kadang lebih dihargai lebih dihargai dan bisa lebih murah. Bisa lebih murah. Ini
Ini Tapi kadang kalau belanja di sana nawar nggak marah ya Pak ya? Insya nggak Allah ya, marah. Orang Arab pedagang ini itu ya. luar biasa. Jadi orang Arab ini ditawar sedikit pun tanpa marah, beliau terbuka sama sekali. Dan itu insya Allah kalau tempat-tempat belanja yang sudah di ini di dekat dengan penginapan kita itu di Iya. hotel kita ini semuanya hampir paham dengan bahasa Bahasa Indonesia, kita ya. bahasa kita Mereka itu. pasti menyesuaikan dengan Ya, itu insya Allah tamu-tamu sudah yang hampir semuanya itu paham. ya, Ini. menarik itu Pak Kabak. Nah, ini terkait budaya Arab dan Islam ini, Pak Kabak. Menurut Bapak pendapatnya seperti apa? Karena kan Arab Saudi itu dikenal dengan negeri kelahiran Islam. Dan anggapan pada umumnya bahwa masyarakat Saudi itu adalah Islami gitu. Nah, menurut Bapak seperti apa ini? Jadi kita harus bisa membedakan di tempat-tempat umum. Orang Arab itu misalkan gini, eh, ya kalau budaya Islam itu pasti baik ya. Ya, Tetapi budaya Arab itu ada sesuatu yang kadang tidak pas dengan kita. Misalkan gini, kalau di tempat umum, misalkan orang Arab ini jangan jangan dikira kalau orang Arab itu kan tradisinya atau budayanya itu kan pakai pakai apa itu eh, ini cadar. pakai cadar kalau Ya, yang perempuan kan perempuan ya. kalau perempuan kan jarang berdagang di Iya, sana itu jarang nggak boleh. dan itu nggak boleh. Jarang kita lihat ya. Ya, memang nggak boleh. Perempuan Orang memang Arab itu perempuan nggak boleh bekerja. ya. Tapi kalau di sana Cuman akhir-akhir ini sudah ada Pak itu, sudah sudah ada banyak ya. mungkin, tapi nggak sebanyak di kita ya Pak Ya, ya, nggak sebanyak di heeh. kita. Kemarin waktu saya di Madinah maupun di Makkah ya, ini yang harus kita hindarkan itu satu jangan sampai kita itu misalkan waktu belanja itu kita harus dampingi Iya, iya. perempuan-perempuan atau misalkan ini kadang orang Arab itu suka megang pantat Ih, gitu. nyolek-nyolek Pak. Tak nyolek-nyolek. Ini kan sesuatu Apalagi yang kadang kalau kita eh, nawar, mereka suka semakin ini, semakin iya jahil. itu orang Arab itu kalau kita semakin nawarnya semakin Nah, semakin lama nggak mau pindah-pindah ada gitu mau kan, pindah-pindah itu dicolek-colek, ini semakin jahil. dipas-paskan itu. Saya sampai gini, mamnu haram haram haram. Haji haram haji haram haram. Eh, apa itu menyentuh atau badan anggota badan Badan itu. ya. Ini orang Arab begitu. Jadi tidak kita ini yang bukan budaya Islam itu kadang ya walaupun orang Arab ada yang jahil lah kayak gitu. Tapi kita hati-hati. Insya Allah nanti kita semuanya Iya, terjaga dengan kadang saya baik. pernah dengar pendapat Pak, Mm. orang Saudi sendiri itu ketika berkomunikasi juga tidak selalu santun ya Pak ya, itu benar ya? Ya itu memang orang Arab itu ada sesuatu yang kadang itu gini. Orang sana itu kalau orang kita itu kalau misuh lah Nah, mungkin itu juga ada. Tapi kita kan cuma kadang nggak tahu nggak artinya tahu ada. artinya. Tapi Jadi kan kadang dari ngomong biasa dikirain nah, ini kasar. itu memang ada yang kasar Ya, kadang. Misalkan ya banyak hal lah kalau misalkan di apa antara budaya Islam dengan budaya Arab. Arab ini kan juga macam-macam. ya, Ada yang dari Hijaz, ada yang dari Sulaimaniyah Sulaiman ya, ya, itu itu kan macam-macam. Ada yang kalau Sulaimaniyah itu lebih santun itu. ya, Ya makanya kalau kita itu kan lihat suku Hijaz, kemudian dari suku Sika dan sebagainya kalau masuk di dalam tilawatil Quran misalnya itu kan juga itu kan dari suara-suara kelihatan ya bedanya, itu kan kelihatan beda. beda juga ini. Ya. Terus itu Jadi Pak, terkait tipe orang Arab ini kan ada tipe dari Abu Bakar dan tipe dari Abu Jahal. Nah, ini ya mungkin Bapak bisa bercerita sedikit. jadi kalau tipenya Abu Bakar itu kan tipenya halus. Halus, Nah, santun. tipenya santun sekali. Ya, Jadi sangat apa beliau memang orang bangsawan. bangsawan, priai, Ya, ngaten kalau di kiai. tempat kita Tapi kan mungkin Abu priai. Jahal ini kan memang Ya, orang Quraisy yang Kures. sangat Ya, keras, yaitu istilahnya itu apa ya, logatnya juga keras, wataknya pun juga keras dibanding dengan eh, apa dari kayak Abu Bakar. Abu Bakar ini dari sama-sama dari suku Mekah, tapi kan beda itu.
Ya, Abu Jahal itu kan kalau beda keturunannya beda gitu. keturunan, jadi memang dan buka sifatnya itu udah beda. Itu Ya, memang kalau Abu Bakar jauh lebih karena dermawan, dia lebih santun, ya, lebih sopan, kemudian eh, juga apa sistem ketaatan pada Tuhan itu juga sangat berbeda. sangat berbeda. Iya, Ya. Artinya itu jamaah haji tidak perlu kaget ya Pak ya nggak menghadapi perlu tipe kaget, yang nanti berbeda seperti ini gitu. nggak usah Dan kadang kaget. banyak yang tipe Abu Jahal atau Abu Bakar ini Pak. Jadi di sana nanti banyak hal kita Iya, menemukan berbagai pandangan ya. iya, Oh ini iya. begini. Oh tadi saya ditolong di sana Iya. gitu. Ketika di apa di pintu misalnya di pintu barat dari ya sana itu ada barat ada Ada ininya gimana membedakan pakai nomor Eh, nomor pintu kan. nomor pintu kalau Kalau arah bingung nanti di Pak. Mekah Baratnya itu sebelah mana, timurnya eh, sebelah mana ya Pak ya? itu sangat beda sekali. Nanti kalau jangan kalau ke sana jalan-jalan di misalkan di mana ya di Masjid Jin itu. Masjid Jin. Nah, itu juga sudah beda orang-orangnya, itu juga beda sekali dengan Karakternya kita. sudah berbeda lagi. Karakternya sudah beda. Antara membedakan nanti di Madinah dengan di Makkah aja nanti udah beda. Sudah beda lagi ya kalau di Kulturnya udah beda udah lagi beda. itu. Di Madinah Jauh itu lebih halus, lebih halus, lebih lebih halus, lebih familiar ya orang itu. Di secara sosial lebih mm-mm, bisa diajak komunikasi lah. di Madinah lebih lebih masuk dengan kita. Ya, eh, Pak Gatot mungkin bisa bercerita lagi nih pengalaman-pengalaman Bapak ini ketika berada di sana nih, terutama ketika kita berada di jalan raya, Pak. Berkendara itu kan berbeda antara Mm-mm. Indonesia dengan Saudi. Begitu juga ketika kita jalan kaki itu kan juga berbeda, Pak. Ya, ya. Jadi kita gini Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita nanti di Arab Saudi itu mobil itu posisinya nanti jalannya itu di kanan. Ya, Nah, berkebalikan dari sini ya. balikan dari sini. Ya, Jadi ini mobil jangan kaget nanti kalau ya. mobil itu yang Jalurnya kosong lewat kanan. jalurnya kanan itu. Ya, Kalau kalau mau ke kita barat, lewat kiri. kalau Ya, ke barat itu misalkan ini kan di kanan, maksudnya tol itu misalnya tol itu ya, kalau kita mau ke Jakarta, jalur ke Jakartanya itu di kanan. ya, betul. Nah, jadi kalau kita ini kan di kiri. Di kiri semua. Nah, kalau nanti kalau di sana itu di kanan. Kalau Ya. yang mau ke Karena Jakarta Barat. sopirannya itu apa? Itu Nah, pengemudinya ada di sebelah kiri kan, ya kebalikan. Kalau kita ada di sebelah kanan kanan, gitu. Jadi itu nggak kaget. gitu kan? Kemudian kalau ke cara masuk Ya, misalkan, ini Bapak dan Ibu sekalian, ini nanti kalau masuk itu laki-laki lebih duluan, ya. jangan perempuan lebih dulu. Masuk Nah, di mobil ya, misalnya di mobil, taksi atau ya apa ya. Ya. itu jangan 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 perempuan duluan, ah, bawa kabur nanti kalau apa ya? perempuan duluan nanti laki-lakinya masih di Masih luar di nanti luar, dibawa tinggal. kabur itu repot nanti. Kalau keluar juga begitu. Ya, Kalau keluar itu jangan laki-lakinya duluan, ya. tapi perempuannya duluan. Nanti laki-laki yang di belakang. Enggak, ya. Nah, gitu. Karena nanti kalau Gantian. laki-laki duluan, nanti Nah, ya, perempuannya bawa masih kabur nanti lagi. dibawa kabur lagi itu. Kabur lagi. Nah, ini harus hati-hati di situ, Bapak dan Ibu sekalian. Jalan, Kalau ya. ini naik istilahnya itu mau jalan-jalan Mau sendiri, jalan-jalan. Ya, tapi biasanya itu kan ada yang rombongan itu misalkan jamaah mandiri, karena dulu saya kan mandiri, jadi ya, bebas. Saya ini mau umroh 7 kali, mau 10 kali itu ya. bebas, Sesuai dengan sesuai kekuatan dengan kita kekuatan masing-masing fisik gitu ya. kita. Jadi Ya, kalau kalau melalui jalur apa itu KBIH biasanya ya. terbatas. Ya. Nah, semuanya kalau mau keluar itu juga mau izin dulu. Ya. Jadi kami sarankan kalau mau pergian itu jangan jangan anu istilahnya itu tanpa pamit dengan Oh rombongan. ya, izin Nah, biar tahu izin biar antar tahu nanti antar teman atau ya satu rombongan biar tahu. itu. Ya, Atau kalau tidak itu paling tidak kalau misalkan mau ini kalau ada yang kenal ya dipamitkan dengan kamar kamar atau ya. kamar sebelah atau ketua rombongan paling tidak kan SMS atau WA kan itu bisa Ya, sekarang ini. Jadi supaya
orang itu kalau nanti ada sesuatu pas saat dia berkumpul, misalkan dia di absen itu ada Iya, gitu. Pak, misalkan saya mau umroh sunnah misalkan. Karena kalau umroh sunnah kan pasti kalau tidak ada temannya ya iya, sendiri kan bisa sebenarnya. Cuma kalau kita tidak pamit nanti dicari. kalau Jadi, ada ya, apa-apa itu kan ya. ini. Saya sering dulu Kadang sendiri. kadang kita kalau pergi lebih dari setengah hari gitu kan sudah bikin Nah, khawatir itu teman-teman, khawatir ya, teman-teman khawatir karena jamaah lainnya. itu harus pamit. Pokoknya eh, istilahnya itu biar kita lebih terprotek. Nanti tidak ada karu atau karomnya nanti yang disalahkan. Ini kok tadi Ya, tidak di mana pamit di kemana. absen ini karom apa nggak diminta izin atau dipamitin kan gitu. Ya ini untuk menjaga kita semuanya karena di negeri orang itu apalagi yang bapak dan ibu yang tidak terbiasa dengan naik angkutan gitu kan. Nah, apalagi bahasanya juga sudah Bahasanya juga beda, berbeda. kulturnya juga beda, sudah tidak tahu apa-apa, apalagi tidak membawa identitas. Wah, itu sudah bahaya Bahaya lagi. lagi. Ya. Nah, ada satu hal mungkin Pak saya ingat nih. Untuk jamaah kita Indonesia ketika di Saudi itu menyeberang jalan juga agak berbeda Pak. Tolehannya gitu kan. Nah, itu harus diperhatikan. Kalau kita kan kebiasaannya toleh Nah, kanan ya. Kalau di oleh sana toleh ya kiri ya kalau nggak kita salah. harus noleh kiri karena Ya. arahnya berbeda kita itu. Iya. Ini harus hati-hati di sana itu Itu juga kadang agak aneh itu pertama-tama mungkin ketika datang sana. Oh iya, mana kendaraannya? Ternyata tolehnya ke kiri bukan ke nah, kanan. di sana itu memang ya enggak kayak kita ya. Kalau sana memang sangat tertib dengan apa itu dengan rambu-rambu. Kalau kita itu kadang mau diterjang. Ya, Sana itu memang dengan rambu-rambu memang orang Arab sangat sangat patuh dengan ya rambu-rambu. lebih Ya, tertib. tertib. Ya, Tapi kita juga kadang orang sana itu kan naiknya mobil kan banter-banter. kencang-kencang ya. Nah, Dan jalan juga kenceng, sangat lebar. jalannya Ya, lebar, nggak seperti di kita karena sepi di sana ya. itu memang Kita nyebrang 4 eh, langkah sudah sampai ujung ya Pak. ya Ya sana bisa harus banyak langkah dulu ya untuk sampai ke pinggir gitu. tadi sudah kita sampaikan karena sana itu di waktu musim haji itu malah sepi Iya, betul. orang Arab karena semuanya di los untuk Keluar kota. keluar kota itu terutama yang di daerah Mekah, Madinah itu. Ya. Itu. Bapak, mungkin kita berikan kesempatan menjawab pertanyaan dulu itu yang ada di room chat kita Mm-mm. dari Ibu Anis Yuniana. Beliau menanyakan apabila punya keinginan iktikaf ketika malam hari dari penginapan menuju Masjidil Haram melakukan sholat tahajud. Bagaimana supaya aman ini? Beliau minta tipsnya ini. Bagaimana supaya aman dan tidak diganggu orang, Pak? Eh, Oke, sebenarnya kalau kalau kita mau sholat tahajud itu jam 12 itu Sudah kalau terang. bisa sudah ke Sudah ke sana. sana, ya betul. Karena jam-jam segitu itu memang orang semuanya angan-angannya sama. Sama, sudah ramai dan itu Oh, malah sudah ramai ya ramai Pak itu itu. ya. Jadi memang Kalau kalau di sini jam 12 malam sepi ya Pak ya, masjid kalau ya. jam Kalau di sana 12 justru malah ramai kalau ya Pak. jam 12 biasanya itu kan kita jam 12 nanti jam 1 lah mulai itu sudah. Nanti Iya, kalau sudah jam 2 itu ramai ramai. Malah karena orang nggak kebagian tempat. tawaf Ya tawaf dulu, baru sekalian sholat sholat sunnah. subuh. Ya, Nah, terus sampai terus nah, itu ya, nanti sampai duha. ya, Itu kalau bisa itu jam setengah 12 itu udah mulai berangkat. ya. Kemudian nanti di antara jam 12 sampai jam 2 itu biasanya agak saya dulu itu pas nyun sewu kalau pas saat istri saya eh, tidak sholat itu sendirian saya. Kalau ini pokoknya jalan kaki saya, jalan Iya. kaki kalau karena hanya 900 meter kan dari di Jarwal itu. Kemudian kalau naik mobil sih juga bisa karena naik Naik na- taksi ya. naik angkutan tuh kan naik angkutan itu Oh, yang jam-jam angkutan segitu gratis sepi. yang bis itu ya. Ah, bis Oh, bis solawat, bis bis solawat solawat kita itu ya. kalau jam-jam segitu itu sepi Sepi betul. Itu kan itu. 24 jam Nah, itu Pak. itu ke sana nanti. Itu mau tahajud, mau berapa rekaat kita mau sholat, mau nangis itu Iya, sebenarnya sangat bisa itu sangat
di Ya, antara jam kesempatan 12, yang sangat luar jam biasa. 12 sampai jam Ya. setengah 2 itu. Nanti kalau sudah jam setengah 2 itu ramai lagi. Karena orang, Tapi harus rombongan ya Pak ya. Ini karena Bu Anies takut apabila kalau ke sana tidak rombongan gitu kan. kalau bisa, kalau ibu-ibu ya tetap Dampingi, didampingi. ada Karena pendampingnya ya. harus ada pendampingnya. Karena nanti kalau ibu-ibu, saya khawatir kan sendirian, nanti Ya, tetap kalau bisa, ya. Di apalagi negeri kalau kita, ya, di ada negara kita mobil. sendiri saja sebaiknya ada Nah, pendamping, iya, apalagi itu kalau bisa negara seperti Saudi, itu. Pak. Ya. Yang kedua ini dari Ibu Siti Nuriyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau untuk perempuan Arab bagaimana, Nji? Apanya ini maksudnya untuk Ya, perempuan Arab? saya kira kalau perempuan Arab, karena perempuan Arab ini tadi mungkin ya, perempuan Arab itu kalau terutama kalau pas saat mungkin musim Iya. haji kan jarang sekali. Jarang kita bertemu dengan Nah, perempuan Arab asli, jarang. Kita karena ya kalau dagang dia juga tidak boleh nggak di boleh orang ikut Arab itu berdagang, ya. berdagang itu. Jadi Nggak banyak, belum pedagangnya banyak. itu laki-laki dan berjubah Ya, itu betul. kan. Ya. Jadi belum Perempuan itu tentu, jamaah semua ya Pak ya, meskipun beda negara, tapi kan iya, sebagian besar heeh, jamaah haji. ini Ya. itu jarang sekali kita menemukan, kalau adatnya saya kira hampir sama. Kalau perempuan juga seperti kita, kalau akhlak itu sesuai Iya. dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Iya. maupun dari Quran Iya, itu. cuman mereka memang kesehariannya bercadar, Ya, memang celananya sebagian kesehariannya besar hitam bercadar. ya Pak ya. Iya, iya. Mungkin di bawah kan ada lagi tuh yang bertanya dari Pak Arif MSI. Ya, beliau bertanya, Ustadz Muntolib, boleh dong minta share rekomendasi toko tempat souvenir. Wah, ini kayaknya belum sudah mau belanja ini Pak. Ini titipan dari Bu Arifnya atau Pak Arifnya langsung ini pertanyaannya ini. Jadi gini ya, dulu saya sangat menghindari dengan belanja-belanja. Belanja banyak ya Pak ya. Karena Karena dulu di Indonesia udah begini, ada semua Pak. ya, saya itu dulu, Bapak dan Ibu sekalian, itu memang saya niatkan di apa itu di Arab Ibadah kita. Saudi, di Madinah itu kita full dengan ibadah. Karena apa? Istri itu memang pengen ya Pak. Jadi pengennya itu istri itu, Pak, coba belanja apa Gimana itu gitu di ya. Madinah Ya, seperti ini nanti beda nggak kalau di dengan Mekah Indonesia. gitu kan? Oh ya, Ya misalnya sajadah di Madinah begini, kurma di Madinah begini. berapa ya. Kan kalau kita rekomendasi saya kira hampir nggak ada, sama hampir sama semuanya itu. Ya, Jadi toko-toko souvenir beda Pak. Kalau seperti di kita ini ada pusat oleh-oleh kan, misalkan bakpia Patok iya. 75 di sana itu Di mana-mana di ada, mana-mana hampir banyak ada ya. semuanya dan harga itu hampir ya kadang Rame-rame lah untuk harga ya Pak ya mungkin ya. rame-rame. Ada yang ya bejo-bejan itu Ya betul. istilahnya. Iya. Ada yang dapat murah itu. Saya dulu itu tidak terlalu banyak, ya belanja secukupnya, tapi tidak terlalu banyak karena kami dengan istri saya itu udah komitmen, udah pokoknya kalau belanja itu di Indonesia Indonesia saja itu saja. sama, kurma juga sama di Indonesia. Biar nggak over nanti bagasinya. Tapi Tapi kalau kami mencari pernah itu kami diantar oleh penjaga masjid itu, penjaga masjid di Jarwal itu ada penjaga masjid dari Sulaimaniyah itu bahkan orangnya baik karena kami bisa komunikasi sedikit-sedikit dengan bahasa Arab itu luar biasa. Jadi ya. ditunjukkan apa toko-toko atau Oh, bahkan kami itu kehabisan uang itu, kami tanya Aina Sorof gitu kan. Aina Sorof itu money changer, tempat tukar uang ya. tempat tukar uang. Ya, Oh, tilka ya langsung Sorof. antar gitu ya. Ya langsung korib min hadal hawal lain nih, eh Homsin. Jadi 50 meter, Homsin meter 50 min meter ada guna itu tempat dari sini. valuta asing itu, money Ya, changer. itu ATM juga banyak kan Pak di sana? banyak. Nanti bawa yang ATM yang Ya, bisa nggak perlu biar nggak perlu nasional banyak itu, bawa uang cash itu, ya itu bahaya lebih juga bawa uang lebih cash. mudah itu sana itu. Mungkin itu Pak. Jadi kalau kita itu kalau bisa jangan terlalu banyak belanja lah. Nanti karena
kita kesulitan waktu pulang itu pengemasan maupun penitipannya itu Iya, juga betul. ini. Dan itu sangat mengganggu ibadah kita kalau nanti terlalu terfokus pada belanja-belanja. Kami itu bisa kok umroh sampai umroh sunnah itu sampai 7 kali sampai 9 kali Oh, kalau alhamdulillah tuh kita Pak. bisa Biasa ini ya. ya, jadi bisa Fokus fokus. ke Jadi ibadah. setiap ada ruang longgar itu kita manfaatkan, kita ambil nanti mikotnya di Tanim itu kan Tanem, ya, yang paling model dekat itu. itu paling dekat dengan kita. Tapi sekali mencoba mikot di masjid lain, Pak, mungkin. Belum, saya pokoknya Biar semuanya dicoba. kalau sholat misalnya tadi ada yang tanya di sholat, memang kita itu dianjurkan Bapak dan Ibu sekalian. Kalau sholat itu istilahnya itu tanah haram itu Ya, selama kita itu sholat di hotel itu juga sama sama sebetulnya sama pahalanya pahalanya sama. dengan di Masjidil Haram Ya. itu. Cuma ada orang itu ya beda Ya. itu. Yang membedakan Kayak orang itu yang masjid orang mantep kayak gitu. orang mantap sebenarnya begini. Itu tergantung pada penataan hati kita. Betul, ya. Di masjid pun kalau hanya untuk jalan-jalan niatnya ya enggak mantep. Sama Tapi aja. bagaimana kalau misalkan enggak mampu, jangan dipaksakan harus di masjid. Kalau Ya. kemudian kredit, jangan dipaksakan di masjid. Kita harus yakin bahwa itu adalah tanah haram. Kalau tanah haram ini kita ibadah 1 rakaat ibadahnya 1.000 sama dengan 1.000 rakaat. Ya, itu harus dipahami dengan kita. Bahkan kita Betul. jangan memaksa diri. Karena kalau memaksa diri pada saat kita ini tidak bisa apa-apa kecapean, nanti pada saat misalkan biasanya di Mekah itu ada yang pada Ya. saat berangkat awal, itu di Mekahnya kan agak lama, 15 sampai 17 hari. Pada saat dia itu wukuf di pada saat Armusnah itu, Musnah, ibadah wah musnah. itu Ya. kadang sudah kelenger itu. Wah ini kemudian kecapean dan waktu menjelang pulang sakit itu kan eman-eman sebenarnya. Ya. Mungkin itu Mbak Mei. Jadi Ya. Ada pertanyaan lagi di room Zoom? Oke, kita dilanjut Pak. Terkait etika mungkin Pak, etika yang harus diperhatikan untuk pria dan wanita ketika kita di Arab Saudi Pak. ya ini yang banyak hal. Jadi ini ketika kita pria dan wanita terutama bagi jamaah haji ya, bagi jamaah haji kita nanti kalau di Arab Saudi ya kita tetap harus menjaga etika-etika normatif, Ya. norma yang diajarkan oleh agama maupun norma-norma dari Indonesia. Ini harus dijaga betul karena norma etika ini bukan hanya dengan eh, pria wanita maupun dengan rombongan ya ini terutama. Ya. Kalau kita ini tidak bisa menjaga etika kadang eh, dengan teman sendiri itu kadang bentrok. Ya, konflik. Ini Nah, ini kan yang harus naudzubillah ya jangan sampai terjadi ini di jangan sampai terjadi karena di tanah kota suci itu ya di ujian tanah suci ya. ujian betul, ujian fisik juga ujian batin. Batin. Betul. Jadi lahiriah batiniah ini memang harus kita tata betul. Ibaratnya atau ketidakpuasan jangan sampai dilontarkan Ya, atau dilampiaskan dengan secara spontan marah-marah. gitu. Ya, ada ketidakpuasan dengan petugas misalnya, itu kan bisa dikomunikasikan dengan baik. Atau ada ketidakpuasan dengan teman kita, maka kita harus Ya, jaga etika, kita etikanya. harus menghargai, kita harus menghormati. Oh, ini teman sendiri, ini yang lebih tua. Kadang Ya. orang itu gini ya, ketika di Mina misalkan, ini ada orang tua yang tidak mendapatkan tempat tidur, Nah, gitu. ada anak muda yang di situ malah Malah justru dapat tempat dapat tidur. tempat tidur, malah justru Nggak, orang tua itu ya, wis bene wong tua wae rak popo. Nah, itu nggak kan mau ngalah. nah ini etika, artinya Ya, etika ketimuran atau etika kita ya, sebagai orang Islam tetap menghargai orang tua. Ini tetap harus kita tempatkan itu. Ketika nanti di perjalanan atau di karena ibadah kita eh, itu tidak hanya di masjid ya. oh iya, Ya, itu termasuk yang seperti ini juga ibadah ya Pak ya. nama kalau haji ini total. Ya, Jadi totalitas kita ini ibaratnya inna sholati wa nusuki wa ya, mahyaya wa sama mamati aja. lillahi rabbil Ya, alamin. ya.
Jadi hidupku, matiku, dan ibadahku itu hanya karena Allah. Allah Jadi Ta'ala. konsep etika harus kita pegang. Betul. Jadi tidak boleh kita ini pokoknya ibadahku, pokoknya yang penting aku bisa nyaman, ibadah, oh tidak, kemudian menafikan pada orang lain. Apalagi Iya. ada orang tua yang tidak mendapatkan tempat tidur, belum mendapatkan makan. Makan ya. Ini kalau bisa ya diutamakan dulu orang Betul. tua kita, orang tua yang maksudnya teman kita, ini harus kita. Bahkan ketika orang tua ini tidak mampu untuk tawaf, kita harus piye carane Iya, kita kita bantulah, kita saling bantu tawari ya, kita saling tawari, kita dampingi, damping. karena ini betul-betul membutuhkan eh, pendampingan dari kita semuanya. Itu etika ini harus kita bawa, Ya. akhlak kita itu harus kita bawa di mana-mana. Syukur-syukur nanti kita bisa membantu dengan orang lain. Kalau mereka tidak bisa umroh, misalnya diajak ditawari, misalnya ada umroh sunnah, itu Ya, sesekali tetap harus diajak gitu ya ya Pak harus ya. diajak, Iya. karena itu bagian dari bagaimana kita itu menjaga rombongan ini bisa bersama-sama eh, ibadah secara maksimal. Iya, Itu. bareng-bareng lah gitu. Jadi Iya, saling itu. saling tolong menolong. Nah, Ini terkait Mbak Mei. ya, terkait etika berbusana nih Pak. Sebetulnya kan saya kadang kalau melihat jamaah Indonesia ini wirawiri ke masjid dengan menggunakan busana yang mungkin ya nyon sewu, daster misalnya. Lah itu Ya, menurut Bapak gimana Pak? Padahal kan oke. tahu sendiri kalau orang Saudi itu kalau pakai busana kan bagus, rapih-rapih gitu ya Pak ya. Ya kalau bisa itu Nah, eh, harusnya kan menggunakan yang bagus juga kalau karena kita kita itu kan eh, apa ada bukan malah perintah itu kebalikan kudu gitu. zinatakum inda kulli masjid ya. Iya, Jadi betul. itu. Jadi kita ini kalau bisa itu eh, berhias yang terbaik ketika kita itu di Di masjid. masjid Jadi ya. jangan hanya ala kadarnya, yang Nah, penting ya. nutupi aurat, Nah, tetapi ini ya. kan harus kita pahami betul bahwa kita itu eh, ketika masuk di apalagi di Masjidil Haram, Masjidil Haram, ya. karena pakaian itu membentuk ketenangan jiwa. Ya. Jadi kedekatan jiwa seseorang itu akan dibentuk oleh cara kita berpakaian. Coba kalau orang itu misalkan ya, Ya. kalau pakai wangi-wangian, kemudian pakai pakaian yang Rapi, bagus, bagus ya. itu yang rapi, wangi. Kita itu kan menambah bagaimana kehadiran kita di Di masjid masjid ya. itu lebih cepat untuk merefleksikan Iya. bagaimana kedekatan kita dengan Allah, bagaimana ketenangan kita di Masjidil Haram. Tuh, ini harus kita bawa, jangan Nah, iya itu kemudian harus harus asal-asalan. harus dibudayakan Nah, sebetulnya ini harus itu. harus dipahami. Pahami jamaah kadang wah saya Ibadah masih itu, masih sering melihat itu soalnya. ibadah itu jangan hanya asal-asalan. Itu udah ada perintah juga kan. Sebenarnya itu kita harus tahu di situ. Ya, karena lebih cantik kalau wanita itu menggunakan abaya ya Pak ya, Ya, ketika itu. kemana-mana, terutama ke masjid tadi. Iya. Tapi abaya-abaya yang bagus, bukan abaya daster tadi Pak ya. Orang-orang Arab itu, eh, orang-orang Afrika, orang-orang ini kalau pakaian kan Malah bagus-bagus itu Pak, bagus-bagus malah itu. bagus-bagus ya. Ini jangan kalah kita. Nah, iya. Nah, terkait ini Pak, mungkin kita sebagai jamaah juga harus banyak bersabar ketika di sana, terutama menghadapi antrean, menghadapi apa ya, eh, suasana di Masjidil Haram yang rame gitu. Itu gimana Pak? Oke, jadi kita memang tadi sudah saya sampaikan, kita ini lahiriah batiniah. Antrian itu satu kewajiban, jadi Ya, bukan satu pilihan, tapi kewajiban kita harus ngantri. Apalagi setelah habis Isya itu nunggu habis sholat Isya, orang kan pulang dari Masjidil Haram kan semuanya menunggu bis sholawat itu. nah Kita ya, lebih baik nggak usah sangat berdesak-desakan, sangat. ngantri saja nanti sama petugas Indonesia sudah di ini kok di apa akan dibantu nanti bagaimana nanti
oh ini rombongan banyak dari Indonesia nanti akan dibantu oleh sendiri. Kita enggak usah berdesak-desakan. Ya memang gimana ya, ibadah haji itu memang nggak bisa kalau apalagi kalau tawaf itu nggak bisa kalau tanpa berdasarkan nunggu sepinya nggak mungkin sepi apalagi kalau sudah di Iya, eh, nggak bakal ada sepinya, Pak. ada sepinya itu apalagi kalau kecuali kalau datangnya itu awal-awal itu ya awal-awal tanggal atau musim haji itu mungkin masih bisa tapi kalau nanti sudah mau puncak haji itu nggak ada istilah sepi itu nggak ada. Cuma kita harus memang bersabar, harus ngantri. Ya. Waktu ambil air zam-zam itu juga ngantri. Waktu di apa? Apalagi nanti di eh, Arafah. Nah, ibadah Arab Wah, Musna itu harus kalau di penuh kamar dengan mandi ini. Ya, di betul. Mina juga begitu. Di kamar mandi pasti ngantri orang. Tidak ada sepinya sama sekali. Itu. Ya. Oke. Terima Mungkin kasih itu Bapak. Bapak Mungkin Dek. ada tips-tips lagi yang mau disampaikan ke jamaah. Ada satu pertanyaan lagi. Mungkin kita lihat di chat, Mas. Ini ada pertanyaan. Oh, ada yang mau konsultasi ini Bapak. Mau langsung konsultasi ke monggo Bapak Ibu yang jamaah yang mau konsultasi langsung mungkin bisa datang ke Kanwil di jam kerja ya Pak ya. Gimana Bapak? Mungkin ada tips-tips lagi yang mau disampaikan pada jamaah Ya, saya kira itu terkait ini Mbak Mei. akhlak, Saya adat kira istiadat, budaya. Saya rasa cukup memang Pak, kita rasa memang cukup. banyak sekali kalau kita bicara adatnya adab adat istiadat. Adat-adat. Eh, Kalau istilah adat itu al adat itu soalnya al arabiyah. Jadi adat kalau kita ini kan adat itu Indonesia. Ya, Jadi kalau di Arab itu al adah al arabiyah. Jadi adatnya orang Arab itu kan memang macam-macam. Tadi sudah macam-macam. sampaikan zaman jahiliyah seperti apa, zaman sekarang seperti apa. Ini perkembangan luar Luar biasa. biasa. Ya, ya. Iya, Oke. jadi kami berharap Bapak dan Ibu sekalian ya mulai sekarang ini karena waktu kita ini tidak terlalu banyak karena nanti kemungkinan eh, 5 bulan lagi itu sudah akan berangkat ke Iya, Tanah betul. Suci karena Nggak kerasa itu ya waktunya, Pak. terasa kita 5 bulan ini kalau kita persiapkan sekarang sudah mulai tahapan haji sudah di kemarin sudah di kick off oleh Pak Dirjen ya. Iya, Itu betul. ini sudah kick off dari tahapan haji sudah mulai. Ini nanti mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian dijaga kesehatannya Ya, mulai sekarang ya paling tidak ya supaya untuk ke depan lebih baik ini kesehatan tetap harus dijaga karena sekarang istitoah haji berbeda. ya. Nah, skema tahun 2024 ini 2004 ini. Ya. pemerintah ini sudah kelihatan istitoah menjadi persyaratan utama bagi keberangkatan jamaah haji dari Indonesia ini. Oke, ya. Kita rasa cukup ya, Pak ya. Mungkin Ya, Bapak Ibu jamaah haji yang selalu dirahmati Allah. Manasik haji online kita yang ke-6 di hari Jumat 15 Desember 2023 ini kita rasa cukup dan alhamdulillah ilmu yang diberikan oleh Pak Kapak, Pak Haji Muntolib luar biasa menambah pengetahuan Bapak Ibu semua dan kita berharap semoga Bapak Ibu jamaah haji bisa menjaga kesehatan ya Pak ya dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga besok bisa melaksanakan rukun, wajib maupun sunnah haji dengan lancar dan hingga tiba lagi ke tanah air. Mungkin seperti itu Bapak. Terima ya, kasih. terima kasih Mbak Wallahul Mei. muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.